Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Ashar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, masih dalam suasana Idul Fitri, tidak ada ucapan yang terbaik di antara kita kecuali doa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah, amal salih, amal baik yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, menjadikan kita betul-betul kembali kepada fitrah, kebeningan, kesucian diri kita sebagaimana waktu lahir, selalu bahagia, dan mudah-mudahan sepanjang waktu kita berada dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, kesempatan pengajian kita yang pertama setelah Idul Fitri, kajian tazkiyah kita sore ini, kita ingin mengambil tema tentang mengarungi samudera hidup dengan bahtera rahmat. Ini bahasan kita. Ini menjadi bahasan yang penting. Kenapa? Karena kita kalau bicara tentang hidup adalah perjalanan mengarungi samudera kehidupan menuju pantai harapan. Ini kan sebenarnya hakikat dari hidup, mengarungi samudera kehidupan. Dan ini tidak harus nunggu nikah. Biasanya kalau nikah kan ucapannya selamat. Nah, jadi inilah hidup menuju pantai harapan. Nah, kalau kita sudah sampai di pantai harapan, ya itu artinya kita sudah sampai. Tinggal nanti nunggu dijemput oleh malaikat Israel. Nah, dalam perjalanan mengarungi samudera kehidupan ini, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, tenggelam di dalam dosa. Nah, kalau udah tenggelam ya nggak akan sampai. Nah, yang kedua, terombang-ambing dalam sia-sia. Sia-sia itu memang membuat orang terombang-ambing. Dan pengertian sia-sia di sini tidak hanya sekedar seseorang itu melakukan perbuatan yang memang sia-sia, seperti ngobrol sia-sia, nonton sinetron, kalau nonton bola itu aslinya sia-sia nggak? Iya, tidak harus wujudnya perbuatan yang memang sia-sia. Orang yang terombang-ambing dalam sia-sia bisa jadi dia itu ahli ibadah, tapi ibadahnya sia-sia. Jadi dia kalaupun sholatnya sia-sia, ya sedekahnya sia-sia. Nah, orang seperti ini terombang-ambing. Nah, yang ketiganya, selamat sampai dengan bahtera rahmat. Ya, selamat sampai di tujuan. Bapak Ibu, kalau lihat perjalanan hidup kita yang sudah puluhan tahun, harusnya kita sudah sampai belum di pantai harapan dengan selamat. Harusnya ya, tapi kalau kita lihat 3 pilihan ini, kira-kira kita masuk yang mana nih? Kayaknya kalau tenggelam dalam dosa insya Allah enggak ya. Buktinya masih mau ke masjid, masih mau sholat. Ya, mudah-mudahan ini tanda kalau kita tidak termasuk orang yang tenggelam. Tapi kalau selamat rasanya kok belum ya. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya tugas bagaimana caranya perjalanan hidup kita ini sampai selamat. Dan itu tidak ada cara lain
yang membuat kita sampai ke tujuan kecuali dengan bahtera rahmat. Kenapa dengan bahtera rahmat? Isyarahnya kita, ibrahnya, pelajarannya kita temukan di dua ayat yang Allah firmankan untuk kita di surat Yasin, ayat ke-43, ayat 44. Kita orang Indonesia kalau Yasin insya Allah ya, sangat akrab ya. Apa ayat 43-nya? Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Wa in, dan jikalau nasya, kami menghendaki, kami Allah, nughriqhum, ya, kami bisa saja menenggelamkan mereka. Kami bisa saja menenggelamkan mereka. Dan Allah menenggelamkan itu bukan tanpa sebab. Pasti ada sebab. Kalau kaitannya dengan mengarungi samudera hidup, ya sebabnya adalah dosa. Ya, sebagaimana yang kita temukan juga di surat Nuh, ya, bagaimana Allah menenggelamkan orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Fala syarikha, maka tidak ada penolong lahum bagi mereka. Wala, dan tidak ada pula hum, mereka itu yunqadzuna, diselamatkan. Tidak pula mereka itu diselamatkan. Tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak diselamatkan. Nah, tapi di ayat ke-44-nya Allah menyampaikan illa rahmatan minna, kecuali dengan rahmat minna dari kami. Kecuali dengan rahmat dari kami, wa mata'an, dan kesenangan ilahinin, sampai masa yang ditentukan. Mata', kesenangan di sini adalah ketika seseorang itu sudah dapat rahmat. Jadi seseorang itu kalau sudah dapat rahmat, hidupnya akan sampai di pantai tujuan. Nah, ketika sudah sampai di pantai tujuan, yang dia rasakan adalah mata', kesenangan. Kesenangannya ilahinin, sampai masa yang ditentukan. Apa masa yang ditentukan? Sampai malaikat Israel datang. Iya, sampai malaikat Israel datang. Nah, sehingga secara otomatis dengan rahmat Allah hidup kita akan sampai pada tujuannya. Begitu kita sudah sampai pada tujuannya, kita akan merasakan mata' kesenangan. Kesenangannya ilahinin, sampai masa di mana malaikat Israel datang. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, kita jadi mendapatkan pelajaran, ya. Sungguh tidak ada satupun kekuatan yang bisa menyelamatkan hidup kita selain hanya rahmat Allah. Ya, selain hanya rahmat Allah. Ya, jadi yang membuat kita selamat itu ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, siapapun tidak akan mungkin bisa selamat. Jadi selamat itu hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau selamat itu dengan rahmat Allah, maka kebalikannya. Tidak ada kekuatan yang membuat manusia tidak selamat kecuali kekuatan manusia itu sendiri. Kecuali kekuatan manusia itu sendiri. Nah, karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang menyandarkan hidup ini pada kekuatan dirinya, hidupnya pasti nggak selamat. Walaupun kekuatan yang dia miliki itu kekuatan kebaikan. Kekuatan kebaikan. Sebagai contoh, semisal ada orang yang sangat kuat ilmunya. Ilmunya sangat banyak, ilmunya sangat melimpah, betul-betul punya kekuatan ilmu. Nah, karena dia punya kekuatan ilmu, maka dia juga punya kekuatan amal. Nah, ketika dia punya kekuatan amal dan ditanya, Bapak ini luar biasa, amalnya banyak. Terus dia mengatakan, ya, amal saya banyak karena ilmu saya banyak. Wah, kalau ilmu saya sedikit, ya amal saya juga nggak akan mungkin banyak. Jadi yang membuat amal saya banyak ini adalah karena ilmu saya banyak. Berarti dia menyandarkan amal banyak itu kepada kekuatan ilmunya. Kira-kira kalau ada orang yang amalnya banyak dan dia merasa bahwa amal dia banyak karena ilmunya banyak,
Itu amalnya, ya, amal yang menyelamatkan atau masuk sia-sia Bapak Ibu? Kan sia-sia. Oh kalau ilmu saya, apalagi kalau dia mengatakan yang jelas lah ilmu saya banyak ya amal saya banyak. Oh kalau ilmu saya kayak ilmunya Bapak, ya kayaknya amal saya juga sama dengan Bapak. Nah, ini kan dia sudah sombong, meremehkan orang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa yang membuat kita sadar betul bahwa memang kita tidak akan mungkin bisa selamat kalau kita menggantungkan keselamatan itu kepada diri kita. Ya, Rasul mengajarkannya dengan doa yang sebenarnya bagi kita masih sangat luar biasa. Apa doa yang diajarkan oleh beliau? Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Fala takilni, ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku ila nafsi kepada diriku. Tarfata ain. Ini bahasa doa Rasul ini luar biasa. Tarfata ain, walau sekejap mata. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku ini diserahkan kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Artinya kalau seandainya kita disuruh mengurus diri kita, menyandarkan diri kita kepada diri kita walau sekejap mata, kemungkinan besar kita tidak akan selamat. Nah karena itu memang Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan yang namanya rahmat Allah. Karena itu nanti kita juga akan melihat tanpa rahmat Allah, hidup manusia akan berjalan terombang-ambing, bahkan tenggelam dalam kepura-puraan, kepalsuan, bahkan kezaliman terhadap diri sendiri. Itu orang kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik apapun amalnya, itu amalnya nanti hanya menjadi amal pura-pura, ya, hanya menjadi amal palsu. Ada orang, dia sehari bisa khatam Quran 3 juz. Terus ada yang nanya, Pak, Bapak ini luar biasa, sehari bisa khatam 3 juz. Terus beliau mengatakan, ya bisa lah, wong saya baca Quran sudah lancar. Saya udah lancar baca Quran itu sejak TK. Jadi kalau sekarang saya baca Quran 3 juz, ya bagi saya nggak ada masalah, wong saya sudah lancar. Kalau ada orang yang merasa bisa khatam sehari 3 juz karena dia lancar, itu kira-kira dia khatam Quran 3 juz itu khatam sesungguhnya atau pura-pura? Itu kan kepura-puraan, itu kepalsuan. Ujung-ujungnya ya sebenarnya dia zalim kepada diri dia sendiri. Nah sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sangat membutuhkan yang namanya rahmat Allah ini. Sedemikian kita amat sangat membutuhkan, mari kita lihat peta lebih rincinya. Jadi kenapa kita membutuhkan rahmat Allah dalam hidup kita? Pertama, kita sendiri dan ini sudah ittifaq, ya, sepakat. Semua kita mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan. Nah, kalau hidup adalah perjalanan berarti harus dijalani. Kira-kira kita menjalaninya bersama siapa? Ini tidak bisa dihindari. Kita harus menjalani hidup ini pertama bersama diri sendiri. Kan yang hidup saya, ya berarti saya jalani yang bersama diri saya. Nah, selain dengan diri, kita juga harus menjalaninya dengan sesama. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa sesama. Kalau kantor pajak DIY ini diserahkan ke Bapak sendirian, kira-kira mau gak Pak? Gajinya dilipatkan jadi 10 tapi suruh sendirian itu, nggak akan mungkin. Jadi memang kita hidup ini kita jalani bersama sesama. Dan yang ketiga, yang ini juga nggak bisa dielakkan, hidup ini harus kita jalani bersama Allah. Jadi ini alasan kenapa kita amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Jadi hidup ini nggak bisa dilepaskan dari Allah, nggak bisa. Kenapa?
Kita hidup di bumi milik Allah. Makan pemberian Allah, minum disediakan oleh Allah. Maka kalau seandainya ada orang yang mengatakan, saya bisa menjalani hidup ini tanpa Allah kok. Iya, saya nggak merasa butuh dengan Allah. Saya bisa jalani hidup ini tanpa Allah. Kalau seandainya ada orang mengatakan begitu, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia bilang nggak butuh Allah, tapi ya harus konsisten. Konsistennya, kalau memang nggak butuh Allah, ya jalani hidup ini jangan di bumi milik Allah. Jalani hidup ini tapi jangan makan rezeki dari Allah, dan itu nggak mungkin. Iya. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, karena hidup ini harus kita jalani bersama diri sendiri, sesama dan Allah. Nah ini tugas kita. Tugas kita kalau pengen hidup ini kita jalani ya, dengan bahagia dan sampai pada tujuan, maka tidak bisa tidak kita punya tugas. Tugas itu yang pertama adalah kita harus selesai dengan diri sendiri. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya kita belum selesai dengan diri kita, padahal kita harus jalani hidup ini bersama diri. Waktu kan udah kebayang seperti apa rasanya hidup kalau harus kita jalani bersama diri saya sendiri dalam keadaan saya ada masalah dengan diri sendiri. Kalau dalam analogi sederhana, kalau seandainya Bapak pergi kondangan, cuma kondangan, tapi bersama istri yang Bapak lagi ada masalah sama istri. Itu rasanya walaupun cuma kondangan, itu rasanya perjalanan menuju ke kondangan itu perjalanan yang gak enak. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, karena hidup ini harus kita jalani bersama sesama, ya kita juga harus selesai dengan sesama. Selesai itu artinya nggak ada masalah dengan sesama. Dan kalau dengan Allah, ya berarti kita juga harus selesai dengan Allah. Selesai dengan Allah sama, nggak ada masalah dengan Allah. Nah karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin perjalanan hidup kita betul-betul perjalanan yang membawa kita sampai pada tujuannya, dan perjalanan hidup ini menjadi perjalanan yang menyenangkan, maka memang kita harus selesai dengan diri sendiri, sesama dan Allah. Ya. Karena itu ada satu moto hidup ya, yang bagi saya pribadi tidak ada moto hidup yang sesuai dengan hidup kita kecuali moto ini. Apa itu? Hidup harus selesai sebelum berakhir. Hidup harus selesai sebelum berakhir. Sebab kalau hidup kita sudah selesai, maka pada saatnya hidup kita berakhir, maka insya Allah kita berpindah ke alam kubur, menjadi alam yang lebih baik bila dibanding dengan alam kita di dunia ini. Nah selesainya sekali lagi dengan tiga hal ini. Dan kalau kita perhatikan ya, dari tiga hal ini, kira-kira Bapak Ibu mana yang kita sudah selesai? Dengan diri sendiri sudah selesai belum? Kita masih sering berkonflik dengan diri kita. Betul? Ada orang berbuat salah, kita bilang saya maafkan, tapi kemudian di dalam diri kita ini ada apa? Ada kecambuk, udah aja nggak bisa dimaafkan. Itu tanda berarti kita belum selesai dengan diri sendiri. Kalau dengan sesama sudah selesai? Belum nih. Masih kadang dongkol sama temen nih. Kalau dengan Allah belum. Nah kalau tiga-tiganya belum selesai, sebenarnya pertanyaan seriusnya ke kita adalah selama ini kita hidup ngapain? Selama ini kita hidup ngapain? Kalau dengan tiga-tiganya belum selesai, apa yang sebenarnya kita lakukan dalam hidup ini? Kalau ternyata dengan tiga hal ini kita belum selesai. Nah terus bagaimana caranya agar kita bisa selesai dengan diri sendiri? Tanda bahwa seseorang itu sudah selesai dengan dirinya adalah dia menjadi pribadi yang damai dengan diri sendiri. Kita menjadi pribadi yang berdamai dengan diri sendiri. Kata damai adalah kata yang dihadirkan oleh Allah dengan diri kita. Nggak ada kata damai dengan orang lain, nggak ada.
damai dengan teman ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kok belum bisa damai ya dengan istri, dengan mertua, dengan tetangga, dengan teman, itu sebenarnya tanda orang seperti ini adalah orang yang belum damai dengan dirinya. Sebab kalau dengan sesama, itu tanda selesainya adalah bahagia bersama sesama. Kita bahagia bareng, bahagia dengan siapapun. Dan kalau dengan Allah, kita akan selesai kalau kita tunduk patuh sepenuh hati. Nah, kalaulah tugas kita adalah menyelesaikan diri kita dengan diri kita sesama dan Allah, maka dari mana kita harus memulai? Kira-kira enaknya dari mana Bapak Ibu? Kalau dengan diri sendiri itu mudah atau sulit? Kalau kita merasakan sulit ya menyelesaikan persoalan dengan diri sendiri. Ya kalau sulit jangan dari situ. Jadi seperti dulu waktu masih sekolah ujian, kan kita pasti akan mengerjakan dari soal yang paling mudah. Nah, kira-kira mana yang paling mudah untuk kita selesaikan? Dengan diri sendiri, dengan sesama, atau dengan Allah? Ternyata yang paling mudah itu adalah menyelesaikan urusan antara kita dengan Allah. Nah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah sejauh mana kita bisa tunduk patuh sepenuh hati kepada Allah. Inilah cara kita menyelesaikan diri kita dengan Allah. Tunduk sepenuh hati kepada Allah. Wujudnya pertama, beramal baik semata karena Allah suka. Karena bukti kita tunduk adalah amal kita baik, baik menurut Allah. Tetapi ketundukan kita kepada Allah dengan kita melakukan amal baik itu tidak cuma sekedar kita lakukan, tapi atas dasar semata karena Allah suka. Nah, ini yang sepertinya kita sering lupa. Kita cenderung beramal baik itu lebih karena Allah suka atau saya suka. Nah, padahal itu yang akan menentukan apakah amal baik kita membuat kita selesai dengan Allah atau enggak. Kalau pengalaman Ramadan kemarin, kita kalau sholat tarawih, kalau harus milih masjid, itu yang kita pilih yang imamnya suaranya enak atau imam yang suaranya enggak enak. Ya, saya akan pilih yang imamnya suaranya enak. Lah kalau kita memilih yang imamnya suaranya enak, itu berarti dasarnya Allah suka atau saya suka? Saya suka. Udah suaranya enak, paling cepat. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan kita dengan Allah nggak pernah selesai. Kalau kita senyum kepada teman yang senyum, Allah suka nggak? Suka. Tapi kalau teman manyun, kita senyum, Allah suka nggak? Suka. Mana yang Allah lebih suka? Senyum kepada yang manyun. Nah, itu berarti bukti bahwa kita beramal motivasinya adalah karena Allah suka. Jadi kayak tadi, kenapa sholat asar? Ini kalau kita mau mengevaluasi diri kita, sebenarnya tadi kenapa kita sholat asar? Nah, ini sebenarnya kita ditunggu ketegasan kita bahwa ya Allah, kalaulah saya sholat itu saya lakukan semata karena Engkau suka. Jadi dasarnya adalah semata karena Allah suka. Iya. Nah, kemudian yang keduanya dikuatkan lagi dengan hati yang sangat suka. Nah, yang menyebabkan hati kita sangat suka adalah karena memang amal itu amal yang disukai oleh Allah. Rasanya tidak mungkin hati ini tidak suka kalau melakukan amal yang Allah suka. Kan itu artinya ada pertentangan. Maka seperti yang tadi kita sampaikan, kita kalau berbuat baik kepada tetangga yang baik, Allah suka. Berbuat baik kepada tetangga yang tidak baik, Allah lebih suka. Nah, maka ini kejujuran kita. Kira-kira kita lebih suka berbuat baik kepada tetangga yang baik atau kepada tetangga yang tidak baik? Nah, itu sebenarnya yang ditunggu. Allah menunggu. Allah menunggu kita. Bagaimana kita beramal baik itu semata-mata karena Allah suka.
Allah menunggu. Nah, kalau kita melakukannya, ya udah, kita dengan Allah udah selesai. Tapi kalau belum, ya masih ada masalah dengan Allah. Dan nanti ditutup dengan berharap hanya yang Allah suka. Berharap hanya yang Allah suka. Jadi bukan berharap yang saya suka. Dan ternyata ya, dari dalil-dalil yang ada, ya, kita menemukan satu kesimpulan bahwa yang paling Allah suka dari harapan kita melakukan amal baik itu adalah ketika kita hanya mengharapkan rahmat Allah. Jadi tidak mengharapkan yang lain. Tidak mengharapkan yang lain. Harapannya cuma rahmat Allah. Kalaupun ada yang lain selain rahmat Allah, itu enggak masuk dalam hitungan kita. Enggak masuk dalam hitungan kita. Nah, sehingga ini nanti akan nampak Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beramal semata karena mengharapkan rahmat Allah, ya berarti dia akan selesai dengan Allah. Dan orang yang sudah selesai dengan Allah, memang nanti nextnya dia akan memahami, menerima dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Jadi ini bagian dari perjalanan mengarungi samudera kehidupan. Orang kalau sudah selesai dengan Allah, ya betul-betul akan memahami, menerima dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Ya, apa yang sering kita sampaikan dasarnya di surat Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Kalau dibalik berarti di dalam segala sesuatu ada rahmat Allah. Nah, segala sesuatu di sini kan bisa senang, bisa susah. Iya. Nah, berdasar ayat ini berarti senang dan susah dua-duanya adalah rahmat Allah. Sehingga ini nanti akan kelihatan betul Bapak Ibu, orang yang betul-betul sudah selesai dengan Allah, katakanlah Bapak Ibu bekerja, iya, menyelesaikan satu urusan, iya, katakanlah dalam waktu seminggu, ya, Bapak Ibu bekerja menyelesaikan satu urusan, dan kemudian, ya, Bapak Ibu mendapatkan hasil ini. Iya. Ada berapa ini Mas Fakih? Apalagi dolar lagi ya, melencit. Nah, ketika kita bekerja kan amal baik. Terus dapat ini, kita ngasih judul ini sebagai apa? Kita tidak memberi nama apapun dari hasil ini kecuali kita menyebutnya ini adalah rahmat Allah. Wah, saya dapat rahmat Allah. Nah, lain waktu Bapak Ibu juga sama, ya, diminta menyelesaikan, ya, satu urusan, ya, tentu ini bekerja dengan baik, ya, tetapi ketika udah selesai dapatnya cuma segini. Yang kalau di total 188.000. Tapi kita merasakan ini, menerima ini sebagai apa? Kalau orang sudah selesai dengan Allah, tetap akan mengatakan ini rahmat Allah. Sehingga ini ciri orang yang sudah selesai dengan Allah, menghargai segala sesuatu itu bukan dari harganya, tapi dari mana berasal. Sehingga dapat 2.000 US dollar dengan dapat 188.000 itu rasanya sama atau beda? Kalau beda berarti kita belum selesai dengan Allah. Kita menghargai amal bukan sebagai rahmat Allah. Padahal kita bisa bekerja itu rahmat Allah bukan? Ya. Jadi kita merasakan sama aja. Ya, aslinya begitu. Kalau orang betul-betul sudah selesai dengan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan pernah membanding-bandingkan. Iya, kalau seandainya Bapak Ibu jadi konsultan semisal, iya, saya kalau di perusahaan itu kok dapat 2.000 US dollar, dapat perusahaan ini kok cuma dapat 188.000. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mau real Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beramal baik, dan dari amal baik ini Bapak katakanlah dapat 2.000 US dollar,
Kemudian kita mengatakan luar biasa ya, padahal saya kerja cuma seminggu dapat 2.000 US dollar. Itu kita termasuk orang yang menghargai amal kita enggak? Enggak. Ya, kita tidak menghargai amal kita. Kenapa? Lah amal kita kan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk penghargaan kita terhadap amal kita adalah apapun hasil dari amal itu kita menyebutnya sebagai rahmat Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di perusahaan itu saya dapat 2.000 US dollar, di perusahaan ini saya dapat 1.188.000. Kita melihatnya sebagai hal yang sama. Kenapa? Karena kita tidak melihat wujudnya, tapi dari mana ini berasal. Bukankah 2.000 US dollar juga aslinya dari Allah ya? 188.000 ini juga dari Allah. Sekarang kalau seandainya kita sudah beramal baik Bapak Ibu, betul-betul sudah beramal baik, tapi nggak ada apa-apa, nggak dikasih apa-apa, kita menyebutnya apa? Kita cuma dapat capek, ini nggak dapat apa-apa. Nah itu tanda sebenarnya kita belum selesai dengan Allah. Orang kalau sudah selesai dengan Allah, sudah bekerja dengan baik, tapi nggak mendapatkan apa-apa, dia tetap mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan rahmat Allah. Betul? Apa rahmat Allahnya? Bekerja dengan baik, beramal dengan baik, itu sudah rahmat Allah yang luar biasa. Sekarang kalau sudah bekerja dengan baik, bahkan kita mengorbankan waktu, mengorbankan pertemuan dengan keluarga, hasilnya kita dicaci maki, dihina, dibodoh-bodohin gitu. Kalau kita sudah selesai dengan Allah, kita merasa peristiwa ini kita beri nama apa? Rahmat. Ini orang kalau sudah selesai dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapapun yang memahami dan merasakan apapun dalam hidup ini sebagai rahmat Allah, maka pertama dia akan melihat diri sebagai sosok yang paling menyenangkan. Tidak ada yang paling menyenangkan dalam hidup ini kecuali diri saya sendiri. Sehingga kalau seandainya Bapak punya istri kok nggak menyenangkan, punya istri kok rewel, bawel, ngeyel, itu masalah nggak? Ya masalah. Nah kalau masalah tandanya berarti belum selesai dengan Allah. Ya, belum selesai dengan Allah. Ya. Sebab kalaulah seandainya punya pasangan hidup yang tidak menyenangkan, nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Saya masih punya diri saya sendiri yang mampu dan bisa membuat saya bahagia. Karena sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia itu siapa? Ya kita. Yang bisa, yang paling mampu membuat kita bahagia ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Jadi yang membuat kita bahagia itu bukan orang lain, bukan. Iya, bukan. Kita sering ngasih contoh, kalau ini bapak-bapak pengen bikin teh, lebih suka dibikinkan orang lain atau bikin sendiri? Kalau dibikinkan orang lain, nah itu berarti orang seperti ini orang yang tidak punya selera teh. Hanya orang yang nggak punya selera teh yang lebih suka dibikinkan orang lain. Kenapa? Yang penting pokoknya asal teh. Tapi kalau orang yang sudah punya selera teh nggak bisa. Dia tahu betul teh yang enak itu yang bagaimana, yang kadar manisnya, kekentalan tehnya, kadar panasnya teh hanya diri seseorang. Nah, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah melihat diri sebagai sosok yang paling menyenangkan, itu berarti secara otomatis dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan dirinya. Karena itu kita bisa lihat bahwa kita memang tidak akan mungkin bisa selesai dengan diri kita kecuali dengan rahmat Allah. Kecuali dengan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa selesai dengan diri kita sendiri.
Padahal selesai dengan diri kita itu hal yang penting ya dalam perjalanan hidup. Orang kalau belum selesai dengan dirinya, hidupnya tidak akan pernah sampai. Udah nggak pernah sampai, nggak bahagia pula. Maka pada akhirnya memang kita melihat betapa sangat pentingnya kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita bahas nanti insyaallah kelanjutannya di pertemuan yang akan datang. Ini udah nggak terasa sudah jam 4 lebih. Masih ada satu bahasan lagi insyaallah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan? Alhamdulillah. Terima kasih, kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.